Halo semuanya, ngomongin usia 20-an pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya bikin kesalahan, apalagi soal duit. Tapi tenang aja, justru dari kesalahan itulah kita belajar paling banyak. Jadi, di sini kita bakal ngebongkar 4 kesalahan finansial paling umum dan yang paling penting, gimana caranya biar kita bisa menghindarinya dan ngebangun masa depan yang lebih aman. Nah, kutipan ini tuh bener-bener ngena banget. Pesannya jelas, sukses itu bukan soal nggak pernah salah, tapi soal gimana kita bisa bangkit lagi dan jadi lebih pinter. Dan percaya deh, kita semua pasti ngelewatin fase ini. Anggap aja kesalahan-kesalahan yang bakal kita bahas ini sebagai tangga, bukan sebagai tembok penghalang. Oke, ini dia roadmap kita. Pertama, soal jebakan perbandingan. Kedua, buru-buru investasi. Ketiga, cuek sama pertumbuhan pendapatan. Dan keempat, hidup tanpa sistem. Nanti di akhir, kita simpulkan semuanya soal gimana cara membangun fondasi yang kokoh. Yuk, langsung kita mulai aja. Kesalahan pertama, dan ini kayaknya penyakit kita semua di era media sosial, ngebandingin hidup kita sama orang lain. Wah, ini tuh jebakan yang bahaya banget, beneran deh. Gini, kita tuh sering banget ngebandingin highlight real hidup orang lain. Foto liburan mereka yang sempurna, postingan sukses mereka, sama semua kekacauan di balik layar hidup kita. Gue inget banget dulu ngeliat teman-teman posting foto wisuda di luar negeri, sementara gue lagi pusing karena putus kuliah dan bisnis gagal. Perbandingan kayak gini tuh nggak akan pernah adil, nggak akan pernah apple to apple. Dan ini bagian paling bahayanya. Pernah nggak sih lo ngerasa insecure banget sampai tawaran investasi bodong yang janjiin kaya mendadak itu kelihatan menarik? Nah, itulah risikonya. Waktu kita ngerasa ketinggalan, kita jadi gampang banget percaya sama iming-iming dan akhirnya jadi target empuk penipuan. Terus solusinya gimana? Gampang, alihin fokusnya. Pertama, terima dulu kondisi lo sekarang apa adanya, nggak usah ngejudge diri sendiri. Terus energi yang tadinya buat stalking dan ngebandingin, pakai buat upgrade skill, belajar hal baru. Intinya, fokus aja buat ngembangin diri dan naikkan pendapatan lo sendiri. Oke, lanjut ke kesalahan nomor 2, yang biasanya nyambung banget sama yang pertama. Gara-gara pengen cepet nyusul yang lain, akhirnya kita langsung lompat ke investasi tanpa persiapan apapun. Biar gue perjelas di sini ya, dan ini penting banget. Investasi itu bukan langkah pertama. Bukan, banyak banget yang salah kaprah di sini. Menginvestasikan uang tanpa fondasi yang kuat, itu sama aja kayak bangun istana megah di atas tanah longsor, cuma nunggu waktu buat hancur. Jadi, sebelum mikirin investasi, pastiin 4 pilar ini udah berdiri kokoh. Pertama, pendapatan harus lebih besar dari pengeluaran. Kudu surplus, titik. Kedua, punya dana darurat. Ketiga, bebas dari utang konsumtif yang bunganya tinggi. Dan keempat, punya proteksi, kayak asuransi. Inilah fondasi yang sebenarnya. Jadi, ingat ya, investasi itu adalah langkah paling akhir setelah semua fondasi tadi beres. Tujuannya itu buat ngembangin uang yang udah ada, bukan buat nyiptain uang secara ajaib buat nutupin kebutuhan sehari-hari. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Tanpa pilar-pilar tadi, lo itu bukan lagi berinvestasi, tapi lagi berjudi, ngadu nasib sama masa depan lo sendiri. Dan itu jelas bukan cara buat ngebangun kekayaan jangka panjang. Sekarang kita masuk ke kesalahan nomor 3. Ini adalah pola pikir yang ngejebak banyak banget orang. Percaya kalau cuma dengan ngirit sekencang-kencangnya kita bisa jadi kaya. Gini deh logikanya. Ada batas seberapa banyak kita bisa motong pengeluaran. Lo kan nggak mungkin ngirit sampai pengeluaran jadi 0 rupiah kan? Mustahil. Tapi potensi buat naikin pendapatan itu secara teori nggak ada batasnya. Nah, disinilah peluang terbesarnya. Coba deh lihat tabel ini biar makin kebayang. Di skenario A, pendapatan 1 juta, pengeluaran 1 juta. Mau ngirit kayak gimana pun, tabungannya ya tetap 0. Sekarang lihat skenario B, pendapatan 10 juta. Biarpun gaya hidupnya lebih nyaman dengan pengeluaran 3 juta, dia masih bisa nabung 7 juta sebulan. Gila kan bedanya? Ini bukti kalau fokus naikin pendapatan itu punya efek yang jauh lebih dahsyat. Oke, kesalahan terakhir. Hidup tanpa sistem yang jelas buat ngatur duit. Wah, ini sih resep jitu buat stres tiap akhir bulan dan bikin tabungan gak nambah-nambah. Percaya deh, gue udah ngelewatin semua fasenya. Dari yang gak punya sistem sama sekali, di mana selama 3 tahun tabungan gue 0 besar. Terus gue coba sistem yang ribet banget. Nyatet tiap beli kopi, bayar parkir, hasilnya bukannya hemat, malah capek dan frustrasi. Akhirnya, gue nemu satu solusi yang benar-benar berhasil. Dan sistemnya sesimpel ini. Pertama, tentuin budget bulanan lo buat kebutuhan harian. Kedua,
transfer uang sejumlah itu ke rekening yang beda. Ketiga, ya udah, pakai rekening itu aja buat jajan, transfer, dan lain-lain. Udah, gitu doang. Nggak perlu lagi pusing nyatetin pengeluaran kecil. Hasilnya, pikiran jadi tenang karena kita tahu sisa uang di rekening utama itu aman. Jadi, setelah kita bedah 4 kesalahan tadi, sebenarnya benang merahnya cuma satu. Semuanya kembali ke dasar, yaitu membangun fondasi yang kuat dulu sebelum mikirin yang lain-lain. Ini dia 4 poin kunci yang harus lo ingat. 1. Stop ngebandingin, fokus bangun jalan lo sendiri. 2. Bangun fondasi keuangan dulu. Arus kas positif, dana darurat, bebas utang, punya proteksi. Baru deh investasi. 3. Fokus buat gedein pendapatan, jangan cuma ngirit. Dan 4. Bikin sistem simple buat ngatur duit biar hidup lebih tenang. Oke, dengerin doang nggak akan ngubah apa-apa kan? Jadi sekarang pertanyaan buat lo. Dari semua yang kita bahas, fondasi mana yang mau lo bangun duluan? Pilih satu aja dan mulai kerjain besok. Bukan minggu depan, tapi besok. Pilihan ada di tangan lo, jadi ayo ambil langkah pertama sekarang juga.